Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk langkah atau cara integrasi sistem aplikasi kami, yaitu sistem aplikasi Hex Clinic dari Cepex Code Creativa Teknologi ke platform Satu Sehat Kementerian Kesehatan. Oke, untuk tampilan awal aplikasi kami di layar tampak form login untuk admin. Di atasnya disediakan info seperti jadwal dan fasilitas layanan yang ada di klinik. Untuk di halaman login admin harus masukkan username dan password terlebih dahulu, yang tentunya yang sudah terdaftar di database. Selain untuk masukkan username dan password, di bawahnya ada masukkan kode captcha untuk verifikasi login admin, dan di bawahnya kami sediakan layanan bantuan yang langsung menuju ke tim. Baik, saya akan menggunakan di sini. Ini adalah tampilan halaman utama admin. Di dalamnya ada menu utama, yaitu ada pasien baru, pendaftaran, data kunjungan, terus menu pembayaran dan setting. Kemudian di sidebar ada master data untuk data pasien, data practitioner atau dokter dan tenaga medis. Kemudian ada unit lokasi, data poliklinik, data tindakan, klasifikasi medis, dan lainnya. Kemudian ada menu rekam medis, kemudian ada formulir. Formulir di sini adalah di dalamnya untuk persetujuan medis, bila mana terjadi suatu tindakan medis yang perlu persetujuan dari pihak keluarga pasien. Kemudian di halaman utama ada grafik yang menunjukkan grafik jumlah pendaftaran dari hari ke hari, kemudian ada total pembayaran. Untuk menampilkan grafik dari data yang ada, dipilih dulu dari bulannya, kemudian tahun, kemudian klik untuk tampilkan grafik. Nah, ini contoh tampilan grafik yang menampilkan data pada database untuk data pendaftaran dan data pembayaran. Kami buatkan grafik di sini untuk memudahkan proses analisis data secara cepat untuk mengetahui jumlah pendaftaran tiap harinya ataupun jumlah data pembayaran tiap harinya. Oke, untuk menggunakan aplikasi ini, saya menggunakan contoh untuk user dengan format staking ya, untuk demo. Jadi untuk yang paling awal kita masuk ke menu setting aplikasi. Setting aplikasi ini saya sediakan tabel untuk menampilkan token ya. Token ini berfungsi untuk sebagai parameter untuk melakukan proses sinkronisasi atau integrasi data ke Satu Sehat dari data klinik yang ada di klinik atau pasienkes masing-masing. Di halaman bawah ada informasi klinik. Informasi klinik dapat diisi satu persatu, yang pastinya untuk melakukan integrasi atau sinkronisasi data ke Kemenkes harus statusnya terverifikasi dulu ya, untuk menyelesaikan administrasi pasienkes. Kolom awal ada kode pasienkes, kemudian ada nomor sertifikat standar. Untuk di kliniknya kami menggunakan sebagai contoh saja ya, ini ada klinik, kemudian alamat, telepon. Nah, ini longitude sama latitude-nya.
Kemudian ada di sini untuk integrasi data, pilih dulu menu integrasi satu sehat. Kemudian saya akan coba hapus ya. Nah, untuk memulai proses sinkronisasi, pilih ke aktif, kemudian environment-nya, karena ini untuk uji coba, saya gunakan untuk staging. Kemudian organisasi ID sama berikut dengan client ID dan client secretnya didapat dari ID yang diberikan oleh platform Satu Sehat. Sebagai contoh, saya akan menggunakan ID yang ada. Masukkan satu persatu dari organization ID, masukkan ke sini. Kemudian untuk client ID-nya, client key-nya, saya masukkan di bagian sini. Kemudian untuk client secret-nya juga atau secret key-nya, masukkan di bagian terakhir. Jika sudah dimasukkan, ini hapus dulu ya. Ini pilih aktif. Jika sudah dimasukkan satu persatu, kita harus create token yang dibutuhkan untuk proses sinkronisasi data. Sudah dimasukkan, pilih tombol untuk lakukan pengujian integrasi. Klik, kemudian sistem akan berkomunikasi dengan platform Satu Sehat. Ini adalah token yang dihasilkan dari proses sinkronisasi dengan platform Satu Sehat. Diklik OK, kemudian token akan muncul di sini. Kemudian klik untuk simpan setting untuk menyimpan token dan ID-ID yang dibutuhkan untuk proses sinkronisasi data. Saya klik simpan setting. Berhasil disimpan. Dari refresh halamannya ya. Nah, jika berhasil disimpan, dia akan muncul di tabel atas. Mengapa saya munculkan token yang ada di sini? Untuk memudahkan, karena takutnya untuk token ini memiliki batas waktu. Jadi ketika token ini sudah tidak bisa digunakan, kita harus mengulangi prosesnya dari awal seperti yang saya contohkan tadi. Ketika sudah didapat tokennya, kita masuk ke menu yang lain. Oke. Untuk unit lokasi, ini adalah memasukkan contohnya untuk bagian utama ya. Nantinya kan ada ruangan-ruangan seperti poli umum ataupun ruangan lain-lainnya. Untuk menambahkan, klik tambah data, kemudian nama lokasinya diisi satu persatu, kemudian latitude dan longitude-nya. Altitude-nya boleh dikosongkan. Untuk mendapat latitude dan longitude, kita biasanya dicari di sini ya, misalnya untuk misalnya ini bisa. Oke. Nah, di point map ini kita tinggal klik kanan, kemudian diklik untuk angka latitude-nya. Kita sudah tercopy, kita pastekan di sini. Bagian yang kedua kita pindahkan ke bagian longitude, kemudian komanya kita hapus. Untuk nama lokasinya misalnya ruang umum. Misalnya lantai 1. Jika sudah diisi, ini boleh dikosongkan aja, kita pilih simpan.
Nah, data sudah tersimpan, nanti ini yang eh, harus dilakukan untuk sinkronisasi data juga. Jadi ini data ini akan dikirim ke satu sehat. Kemudian lakukan langkah-langkah yang selanjutnya seperti memasukkan data praktisioner atau tenaga medis. Kita dapat tambahkan di sini untuk satu persatu. Kemudian nanti bila pasien-pasien sudah di setup di aplikasi, tinggal sinkronisasi di data satu sehat, diklik untuk mendapatkan IHS number dari satu sehat. Baik, mungkin saya akan demokan misalnya bila mana ada pasien baru, klik tinggal pilih menu pasien baru, kemudian isi satu persatu. Untuk tanggal regis saya disediakan di sini karena biasanya tiap masing-masing klinik ada kebutuhan untuk analisis data, kira-kira berapa pertambahan jumlah pasien dari hari ke harinya. Selanjutnya ada pertanyaan memiliki nik KTP atau tidak. Kalau tidak, diklik tidak, maka kolomnya akan uh, tidak aktif. Kita pilih saja ada. Untuk melakukan atau uji coba, saya sudah sediakan melalui tombol ini. Nah, data-data ini adalah data-data contoh yang disediakan oleh platform Satu Sehat. Kita ambil misalnya contoh yang ini, ya. Di bawahnya ada kolom pemberitahuan, yaitu ambil salah satu link untuk dimasukkan ke dalam kolom input. Jika kolom Satu Sehat ID memunculkan notif error, data ditemukan, namun proses sinkronisasi berhasil, generate token atau hasilkan token pada menu setting yang tadi di awal saya contohkan. Jadi dikhawatirkan tokennya sudah habis untuk masa pakai. Oke, copy yang untuk hasil ini kita pastekan saja di sini di kolom input. Untuk melakukan uji coba, ketika sudah memasukkan nick yang sudah terdaftar di platform Satu Sehat, Satu Sehat ID-nya itu masih kosong. Nah, ini token yang kita generate tadi di menu setting. Kita klik untuk tombol cek statusnya, maka secara otomatis sistem akan melakukan sinkronisasi data dengan platform Satu Sehat. Nah, jika berhasil, dia akan menunjukkan notifikasi pas sinkronisasi berhasil, kemudian memunculkan IHS number-nya. Isi satu persatu, misalnya kita masukkan nama Indri, kelamin perempuan, tempat lahirnya misalnya Jakarta, tanggal lahirnya misalnya 1 Januari 2000, kawinannya. Apa saya masukkan kolom input mengenai pekerjaan dan juga pendidikan, karena berdasarkan pengalaman ada juga pihak klinik yang membutuhkan untuk melakukan analisis data berdasarkan kolom-kolom tersebut. Jadi satu persatu diisi, misalnya 8. Jika tidak ada yang di data pilihan ini, bisa dipilih untuk lainnya, kemudian dimasukkan ke dalam kolom inputnya. Satu sudah diisi, kemudian klik tombol untuk simpan. Maka data pasien yang tadi diinput sudah tersimpan. Data yang tadi diinput akan masuk ke dalam master data untuk pasien. Nah, ini data yang terakhir saya tambahkan.
sudah sediakan untuk periode tanggal, misalnya seperti ini. Jadi data yang ditampilkan akan menampilkan satu data saja. Kemudian saya juga sudah sediakan untuk tombol Microsoft Excel. Jadi ketika klik tombol ini akan mengkonvert data yang ada ke dalam format Microsoft Excel. Bisa juga diatur secara periodik ya data yang ingin diekspornya. Oke. Untuk selanjutnya saya akan contohkan pendaftaran. Nah, di bagian pendaftaran, jadi di sistem aplikasi kami dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klinik. Biasanya ingin diatur untuk jenis transaksinya. Nah, saya sediakan pilihan ini adalah untuk umum. Jadi ketika saya klik umum, maka untuk kolom input asuransi dan nomor kartu saya hilangkan, jadi tidak perlu diisi. Namun ketika pilih untuk jamkes, misalnya untuk menggunakan BPJS dan lainnya, asuransi yang lainnya tinggal dimasukkan nomor kartu. Kemudian untuk melakukan cek misalnya BPJS Kesehatan, tinggal masukkan nomor kartu BPJS di sini, kemudian klik tombol untuk cek kepesertaan BPJS Kesehatan. Namun dengan catatan kliniknya pun harus sudah bekerjasama dengan BPJS ya. Jadi tinggal kirimkan kebutuhan administrasi seperti username ataupun password ke kami untuk dilakukan setup. Nanti kita isikan nick yang pasien yang sudah terdaftar. Nah, ketika sudah memasukkan nick yang terdaftar, maka kolom untuk isian nama pasien dan ID pasien juga kode rekam medisnya. Kode rekam medis ini otomatis terbuat ketika kita membuat data atau menginput data pasien baru. Jadi tidak perlu diisi lagi. Kemudian kolom selanjutnya, misalnya penanggung jawabnya pasien itu sendiri, diisi oleh tanggal kunjungan, kemudian jam kunjungan. Untuk tanggal dan waktu ini dibutuhkan dan harus diisi. Hal ini juga datanya akan dikirimkan satu sehat. Jadi untuk mengetahui riwayatnya kapan si pasien itu datang dan selesai untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian pilih layanan kesehatannya, kemudian pilih poliklinik tujuan. Ini hanya muncul poliklinik umum karena saya baru tambahkan hanya satu poli. Nanti bisa ditambahkan di menu sidebar yang ada di sini tadi. Jika sudah ditambahkan, maka daftar poli akan otomatis muncul di bagian pilihan seperti ini. Kemudian data dokter atau tenaga medis pun sama. Contohnya saya pilih ini ya. Kemudian untuk keluhan awalnya dari pasien kita isi misalnya pusing dan demam. Sudah semua diisi, kemudian dipilih tanggal pendaftarannya dan kita pilih untuk proses pendaftaran. Oke. Kemudian setelah mengisi data pendaftaran, kita pilih untuk ke menu data kunjungan. Di dalam data kunjungan ini, data yang pendaftaran terakhir dibuat maka akan muncul di paling atas. Oke, tadi kita isi yang ini, pilih tujuan yang ini. Kami sudah sediakan juga tombol untuk mengekspor ke dalam Microsoft Excel dan membutuhkan pelaporan data. Dan kami sudah sediakan juga untuk periodik tanggal, untuk filter tanggal. Ini ada tombol informasi. Jadi tombol-tombol ini berbeda. Jadi jika pendaftaran belum dilakukan pemeriksaan, maka akan muncul tombol kuning untuk dilakukan input pemeriksaan. Dan selanjutnya jika sudah dilakukan pemeriksaan, maka akan muncul tombol hijau untuk selanjutnya diproses pembayaran. Oke. Kami sediakan juga tombol untuk memanggil ya. Nah, contohnya ini bila pasien itu dalam daftar tunggu, maka operator bisa klik tombol ini untuk memanggil.
Pasien dengan nomor urut 005 harap memasuki ruangan poliklinik umum. Kemudian kita pilih untuk pemeriksaannya, lakukan input pemeriksaan. Jadi ini data pendaftaran yang tadi sudah diinputkan dengan data pendaftaran seperti ini. Kemudian ini untuk kode pasiennya, kita masukkan misalnya untuk screening awal dari suhu, berat badan, kemudian darah, kemudian ini untuk jantung, kemudian untuk selanjutnya adalah input diagnosa. Pilihan diagnosa di sini mengikuti standar ICD 10 ya atau ICD-X, namun ini tidak baku ya, karena dikhawatirkan ada juga dokter yang sudah terbiasa atau apa untuk memilih sesuai standar, adapun yang biasa memilih dengan bahasa penyampaian. Nanti akan bisa kami tambahkan sesuai dengan request dari klinik masing-masing. Untuk sebagai contoh saya pilih dulu ini ya. Saya dipilih, kemudian tindakan medis yang dilakukan. Ini sesuai dengan standar juga ya. Dipilih. Untuk tindakan tambahan bisa di input juga ya, jadi bisa lebih dari satu untuk memilih. Kemudian ada bagian untuk pemberian obat, dipilih untuk input obatnya. Nah, untuk daftar obat sebagai contoh baru saya tambahkan ini ya. Untuk obat pun saya sudah masukkan mengikuti untuk standar KFA, namun juga bisa ditambahkan dengan input obat secara biasa. Oke, saya pilih ini. Kayaknya dipilih untuk 3 kali sesudah makan misalnya. Kemudian bila obat lebih dari 2 misalnya, pilih ini. Maka obat yang kedua akan masuk ke bagian sini ya. Untuk selanjutnya ada edukasi atau catatan tambahan misalnya. Yang dipilih untuk status pulangnya, waktu pulang misalnya ini. Kemudian untuk alasan pulang bisa dikosongkan ya. Nah, untuk selanjutnya kami sediakan tambahan bila mana dibutuhkan untuk upload gambar atau foto, misalnya untuk foto ronsen ataupun BSG dan lain-lain. Oke, nah ini untuk gambar atau foto yang sudah ditambahkan, bisa di preview di sini. Kita sudah satu persatu diisi, kemudian klik untuk simpan pemeriksaan. Oke, mencet untuk hasil, kemudian hasil pemeriksaan akan ditampilkan. Jadi ini yang sudah diisi ya, dari pasien, nama, kelamin. Oke, baik. Jika sudah dilakukan proses pemeriksaan, maka tombol yang barusan pasien di dalam kolom aksi akan muncul untuk tombol dilakukan proses pembayaran. Kita klik untuk tombol pembayaran. Untuk tabel atas ada histori untuk pembayaran terakhir yang dilakukan. Untuk menu pembayaran ini sebagai contoh demo kami buatkan yang sesederhana mungkin.
namun ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan lanjutan dari masing-masing klinik. Bila mana misalnya harga obat ini dimunculkan dari obat yang tadi sudah ditambahkan, sebenarnya kan tadi data obat ini kan sudah mempunyai harga masing-masing. Bila ingin ditambahkan, datanya bisa secara otomatis ditambahkan, buat untuk sementara di Oke, misalnya pilih jenis pembayaran, kalau komplimen maka dia akan 0. Pilih umum, kayak biaya pemeriksaannya kita tentukan misalnya 60.000, untuk kemudian biaya obatnya, karena ada juga klinik yang meminta mekanisme pembayarannya dibuatkan seperti ini. Contohkan, bila sudah diinputkan harga dari masing-masing, klik untuk tombol hitung, maka akan muncul nilai total, kemudian kita pilih untuk tanggal bayar. Oke, terus selanjutnya kita klik proses bayar. Data pembayaran berhasil dilakukan atas nama Henry, dan saya sediakan untuk tombol cetak invoice. Ini bisa dicetak untuk bukti pembayaran. Selanjutnya untuk data rekam medis. Data rekam medis ini, nah ini pasien yang terakhir tadi ditambahkan. Untuk melihat data rekam medis dari masing-masing pasien, misalnya bila pasien atas nama tersebut sudah melakukan lebih dari 1 kali pemeriksaan, kita klik untuk tombol detail. Nah, kalau misalnya sekali dia lebih dari 1 kali, dia akan muncul di bawah tambah datanya. Oke, ini untuk pemeriksaan yang telah dilakukan, ini gambar bisa di preview. Kemudian sediakan untuk tombol cetak juga untuk mencetak hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. Kemudian kami juga sediakan tombol ekspor ke Excel untuk mencetak data rekam medis dari pasien. Oke, mungkin untuk pembahasan mengenai cara integrasi di video kali ini saya cukupkan sekian. Untuk selanjutnya kita akan bahas untuk menu-menu yang lain seperti menu formulir untuk persetujuan medis, karena beberapa di antara klinik yang menghubungi atau bekerja sama dengan kami membutuhkan persetujuan medis ini secara digital yang hasilnya bisa dicetak untuk bila mana dilakukannya persetujuan tindakan medis yang akan dilakukan pada pasien. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bagi pasienkes yang belum terdaftar pada platform Satu Sehat, tidak perlu khawatir, kami juga dapat membantu proses untuk pengurusan administrasi pasienkes agar bisa diterima ataupun diverifikasi di platform Satu Sehat Kementerian Kesehatan. Sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.